seperti yang manusia kehendaki. Kalau manusia itu memberi penilaian apa yang dilihat, tetapi Tuhan memberi penilaian itu bahwa ini loh hatimu itu loh sebagai wadah yang harus diisi dengan hal-hal yang baik, sehingga keluarnya itu keluar yang baik yang mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Ya, Samuel dalam kisahnya ini, waktu dia mencari raja pengganti Raja Saul, ya saudara, dia melihat keluarga daripada Isai. Ya, anak ke-1 sampai anak ke-7 itu gagah-gagah semua. Anak Rachel itu Daud kecil, mungil ya katanya ya. Jadi tidak dipandang sebelah. Mereka pikir bahwa Daud ini tidak bakalan menjadi orang nomor 1 di bangsa Israel pada saat itu. Sehingga si Nabi Samuel itu heran. Anak yang ke-1 dinilainya ini cocok karena dia tinggi besar tegak. Tapi Tuhan bilang bukan. Anak yang kedua kemudian juga dikeluarkan juga, tetap bukan. Dia sampai heran, yang mana Tuhan? 7-7-nya ini sudah keluar semua dan ini produknya ini bagus. Orang Israel kan terkenal orang yang tinggi besar ya saudara, gagah, hidungnya mancung, wah luar biasa ya. Ya saudara, luar biasanya mereka orang-orang yang di Timur Tengah ini saudara. Tetapi Tuhan bilang bukan itu, bukan seperti yang kamu lihat, tetapi aku mau pilih yang terbaik untuk bangsa Israel. Sehingga Samuel heran, loh mana lagi yang tak lihat itu cuma 7 anak, mana lagi? Dan dia bertanya kepada Ishak, masih adakah anakmu yang lain? Ternyata ya tuan rumah mengatakan ada satu namanya Daud, tetapi dia sedang di padang, sedang menggembalakan domba. Apa itu? Tapi Samuel menurut dan dia datang, ternyata benar, itulah yang dipilih Tuhan. Rasanya sepertinya imut-imut ya, nggak layak ya, tidak ada nilai lebih. Tetapi itu loh yang Tuhan mau. Jadi kita belajar saudara, orang yang ada di dalam kehidupan Tuhan yang menjadi biji mata Allah, sadarlah bahwa setiap kita ini punya nilai lebih yang Tuhan berikan. Mungkin kita dihina, disepelekan, ya, kita tidak dihargai mungkin. Tetapi saudara, kalau saudara punya hati yang benar di hadapan Tuhan, saya terlalu yakin kalau kita kepada Tuhan saja kita diperkenannya, maka Tuhan akan punya cara tersendiri untuk menilai kita di hadapan sesama kita, bahwa kita memang orang-orang yang layak mendapat penilaian yang terbaik di mata mereka. Ya, Daud tidak mendapat penilaian, tetapi saat Tuhan tunjuk, saat Tuhan angkat dia, disitulah orang baru melihat, dunia baru melihat bahwa dia memang pantas menjadi Raja Israel yang kedua pada saat itu. Itu juga dalam kehidupan kita saudara, kalau kita mau ya terus menjadi biji mata Allah yang terus mau dinilai, dididik oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ya, maka saya selalu yakin tepat pada waktunya ya, bukan saja nama Tuhan dipermuliakan ya saudara, tetapi hidup kita juga mengalami sesuatu yang beda. Orang-orang yang mungkin tidak senang kita, orang-orang yang mungkin mengecewakan kita, pada saatnya mereka pun boleh lihat bahwa kita memang orang yang layak untuk diperhitungkan ya. Jadi saudara, selain kita menjadi orang-orang yang bersyukur ya, kita harus juga menjadi orang-orang yang sadar bahwa hidup kita ini bernilai di mata Tuhan ya. Kita mau menjadi orang-orang yang puas ya, tidak mencari kepuasan dalam dunia ini, tetapi puas dengan cara Tuhan untuk memberkati kita ya, untuk memproses kita ya, supaya kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga saudara, bahwa kalau saudara percaya bahwa hidup kita adalah biji mata Allah yang siap untuk ya menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-5. Filipi 4 sudah ya, kita baca sekali lagi, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, orang yang menjadi biji mata Allah adalah orang yang mau ya menyatakan kebaikan hati kita
buat setiap orang, ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Allah menciptakan kita serupa dengan Dia. Allah menyediakan berkatnya, dan berkatnya itu ditujukan buat setiap kita untuk kita siap menjadi berkat. Jadi kita diberkati untuk memberkati. Ya, nenek moyang kita, ya, Abraham, Ishak, dan Yakub, hidup mereka sangat diberkati, ya. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ke-12 ayat kedua, Abraham disuruh keluar dari negerinya. Di sana Allah tunjukkan tempat, itu Allah tidak biarkan dia, tetapi Allah memberkatinya. Nah, tujuan saat dia diberkati, ya, Abraham siap menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga sampai saat ini pun kita dikenal atau mengenalnya sebagai Bapa segala orang beriman. Begitu juga dengan Yakub, begitu juga dengan Ishak, ya. Mereka dibuat kaya dan semakin kaya. Tetapi mereka bukan untuk melakukan itu semua demi kepentingan mereka sendiri. Mereka sadar bahwa itu adalah berkat-berkat Tuhan. Mereka kembalikan juga, ya, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui setiap orang, ya. Ada banyak saudara kita melihat, ya, bahwa melakukan sesuatu itu baik. Misalnya kita melihat ada orang kecelakaan, ya, dia sendiri dan dia butuh pertolongannya, tapi kita terus lari, rasa tidak tahu. Harusnya kita mau melakukan sebuah kebaikan, tetapi kita tidak melakukannya. Ada banyak hal-hal sepele, ya saudara, untuk kita bisa melakukan kebaikan itu, saudara. Tetapi terhadap kali kita menyepelekan itu, kita pikir orang itu tidak apa-apa kok, paling bisa berdiri lagi, gitu. Padahal seenggak-enggaknya kita tanya, ya saudara, kenapa? Ya, apa yang bisa kita bantu supaya orang itu bisa merasa nyaman atau dia tidak merasa kesakitan? Apa yang bisa kita bantu? Paling tidak kita bertanya. Atau enggak, saudara, saya pernah, ya, saya kalau lihat orang di jalan itu, kalau orang minta kan paling banter kan kita ngasih itu 1.000 ya doh, atau 500 gitu, ya saudara. Tetapi ada banyak orang katakan, jangan dikasih. Padahal saudara, kalau toh kita ngasih itu nggak akan bikin kita miskin, ya saudara. Kita tetap bisa makan, ya kan. Saudara, saya percaya kalau kita ngasih orang, saudara pasti akan memperhatikan diri kita saudara sendiri. Waktu saudara memperhatikan orang, pasti saudara ada bagian punyanya saudara sendiri yang saudara sudah yakin saudara bisa hidup dengan itu, ya saudara. Nah itu loh saudara, kalau kita sebagai biji mata Allah, saudara, kita mau belajar seperti benih itu, ya saudara. Jadi kalau kita makan mangga, kenapa kok Tuhan itu punya rencana kok teloknya itu tidak kita makan, ya, sisanya, saudara. Karena apa? Dengan maksud teloknya ini jangan dimakan, dibuang, atau dengan artian tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita, supaya saat ditanam itu biji daripada buah-buahan itu, nanti saatnya dia akan bertumbuh, saatnya dia akan menghasilkan buah, dan kita pun bisa menikmatinya. Itu bicara dari hal yang sepele, saudara. Nah, dalam kehidupan kita, kenapa kita harus menunjukkan kebaikan kepada setiap orang, ya? Terang itu jangan ditutupi dengan gantang, kata Matius, ya. Supaya apa? Supaya orang itu bisa melihat. Nah, orang supaya melihat itu, ya, dengan kita melakukan kebaikan. Kebaikan seperti banyak kita lihat, ya, meskipun kita ada kegiatan, ya, gotong royong ataupun ada kegiatan di sekitar kita, ya saudara, kita ada ibadah. Kita tetap lakukan ibadah, tetapi kita tidak lupa juga membantu yang lainnya. Jadi kita bisa memanage waktu kita dengan baik, mengatur waktu dengan baik, ya, supaya kebaikan yang kita punya itu jangan kita simpan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi mari, ya, sebagai biji mata Allah yang tahu bersyukur, yang tahu punya nilai lebih, ya, yang tahu juga sadar bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat, dengan cara apa yang bisa kita lakukan yang itu adalah sebuah kebaikan, ya, kita mau tonjolkan itu. Saya tidak setuju kalau ada orang bilang, dia itu di cerita-ceritanya di medsos, kalau dia itu baik. Menurut saya tidak apa, saudara. Malah bagus, supaya orang yang lainnya itu juga terpancing untuk melakukan kebaikan.
Jangan terus yang ditonjolnya itu adalah keburukan. Ya, misalnya ada pembunuhan itu yang ditonjolkan. Malah bisa-bisa pikiran kita itu dihantui dengan rasa ketakutan. Bahkan mungkin anak-anak yang tidak tahu dia bisa melakukan hal semacam itu. Tetapi kalau hal-hal kebaikan yang ditonjolkan, meskipun mungkin ada orang bilang, oh itu dia cuma pamer, oh dia itu cuma supaya dipuji, tidak masalah. Karena firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu, tunjukkan itu. Supaya apa? Supaya olehnya ya hidup kita sungguh ini dilihat bahwa kita adalah orang yang berharga, orang yang bernilai, orang yang luar biasa, orang yang sungguh menjadi biji mata Allah yang selalu dipelihara, diberkati, dan olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, berapa kita yang ada pada pagi hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang tetap kita pegang ya dalam hidup kita, bahwa aku ini biji mata Allah. Apapun yang terjadi, aku ini adalah biji mata Allah. Apapun yang Tuhan izinkan, aku tetap yakin dan percaya aku ini biji mata Allah. Ya, tidak akan dia biarkan aku dipermalukan. Tidak akan dia biarkan aku meminta-minta. Tidak akan biarkan ya aku ini olehnya dibuat sengsara. Tetapi kalau kita adalah biji mata Allah, maka pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, seperti yang dialami oleh Raja Daud, maka itu juga kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan memproses kita tidak secara instan. Karena apa? Tuhan inginkan kita benar-benar ya sebagai seorang manusia ilahi yang sungguh berarti, yang oleh hidup kita benar-benar bukan saja kita menikmati hidup ya indahnya di bumi seperti di surga, sehingga oleh kehidupan kita ya segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Saudara, kalau mau senang jangan nunggu mati bahwa masuk surga ya, tapi Tuhan katakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti apa yang ada di surga itu bisa dikerjakan di bumi ini, kita alami di bumi ini, sehingga orang boleh melihat hidup kita memang hidup yang benar-benar menjadi biji mata Allah, dan mereka pun boleh memuliakan nama Tuhan ya. Itulah yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini saudara. Tetaplah berjuang ya, tetaplah pertahankan, tetaplah hargai bahwa hidup kita adalah hidup yang diperkenan Tuhan menjadi biji matanya. Jangan sia-siakan hidup kita, tetapi mari kita terus maju ya. Mari kita sama-sama terus berjuang. Saudara, kalau berjuang sendiri saudara akan sanggup. Kita manusia penuh dengan keterbatasan ya. Mari kita tetap punya orang-orang yang mendukung iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan mari kita terus satukan hati kita bersama-sama, terus maju di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita mau menaikkan pujian doa Yabes ya. Kita imani bahwa apa yang dialami Yabes ya, kesakitan itu akan menjadi kebahagiaan buat kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak
daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau berkati kami berlipat, kiranya haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, lebih lagi katakan, kiranya Kau berkati kami Tuhan, kiranya haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Amin. Haleluya. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Dato berdoa supaya kita dengar. Haleluya. Bahwa kami yang dari kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami yang puji dan syukur ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami Tuhan sehingga kami dalam dalam siang ini. Sekali lagi Tuhan kami yang puji dan syukur ya Tuhan. Tuhan kami yang baru saja mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami Tuhan agar kami dapat mengerti semua kebenaran firman-Mu Tuhan. Dapat kami lakukan untuk kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan kami yang puji dan syukur ya Tuhan. Tuhan, doa yang singkat ini hanya kami panjatkan demi nama-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat serta penebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan karena kami tahu Tuhan akan turun tangan. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya nilai, kami berharga. Bahkan kami akan terus terima berkat Tuhan dan diberkati Tuhan menjadi berkat. Sebab itu biarlah tangan Tuhan selalu turun menolong kami. Dan Tuhan terus melindungi kami. Biarlah kita semua boleh bersama-sama pulang, membawa berkat yang besar yang daripada Allah Bapa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Dan persekutuannya yang manis dalam anak tunggal Bapa dan juga di dalam kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai kita
mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang ketiga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan selesaikan ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Monang pelayanannya pagi sama sore, jadi mungkin besok baru pulang. Di mana, Bu? Parah. Jadi nggak mau dia suruh saya gantiin. Naik apa, Bu? Naik bis, kita suruh naik kereta katanya mahal. Udah lah, nggak apa itu aman. Jepara apa ada kereta dong? Ada 2 kali dari Semarang. Arah sih ya. Nah itu yang dia nggak mau. Kalau langsung dari sini kan Jepara langsung ya. ngirit Pak. Nggak pindah-pindah. Tapi Jadi kan kalau Jepara naik bisnya sini ya itu tak antar ke Kleco itu Pak. Katanya dari situ langsung turun Pekalongan. Pekalongan itu daerah Jepara lewat ya? Lain. Pekalongan sana, Oh. daerah Kudus sana. Oh gitu nih Pekalongan. Jepara itu arah mana Pak? Iya. Kalau Jepara itu Purwodadi, Kudus, Oh, sana. Purwodadi ya. Pati sana. Ada travelnya loh padahal Pak ya. Ada travelnya juga langsung. Oh, ada. Tapi nggak tahu sih bilang. Terus lagian kan kalau naik kereta kan ada swab tuh. Oh, Biaya iya. lagi habis kan. Terima kasih ya Tuhan berkati. Makasih Pak Gus. Tuhan berkati.